Jumpa lagi bersama Kak Darwin. Hari ini kita akan belajar matematika secara asik, santuy, dan pastinya mudah dimengerti. Cek materinya pada video berikut ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Darwin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pangkat 2. Ya. Apa yang dimaksud dengan pangkat 2? Jadi pangkat 2 itu kalau misalkan kakak simpulkan dengan A gitu ya, pangkat 2, maka itu sama dengan A dikali A, artinya dia dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Ini yang dimaksud dengan pangkat 2. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat, artinya bagaimana cara menguasai bentuk pangkat 2. Yang pertama, yang dasarnya adalah ya, sebagai dasar itu adalah perkalian pangkat 2 satuan. Jadi 1 kuadrat itu bernilai berapa? Ya, bernilai 1. 2 kuadrat bernilai 4. 3 kuadrat bernilai 9. Kenapa? 3 dikali 3, 9. 4 kuadrat artinya 4 dikali 4. Nah, 4 kali 4 berapa? 16. Kemudian 5 kuadrat, 5 dikali 5, kemudian 25. Ya, ini juga sama ya, ini 2 kali 2. Kemudian 6 pangkat 2 adalah 6 dikali 6, sehingga hasilnya 36. Kemudian berapa nih? 7 pangkat 2, 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. Kemudian 9 kuadrat sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Yang terakhir adalah 10 kuadrat sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Menurut kakak ini merupakan basic untuk pangkat 2 yang lainnya ya. Jadi sebetulnya ya tinggal kita cari perkalian cara susun pendek ya. Misalkan 15 kuadrat, maka ini sama dengan 15 dikali 15, sehingga didapat. Nah, kita cek dengan cara susun. 15 kali 15 berapa di situ? 15. Masih ingat? Susun pendek ya, 5 dikali 5, kemudian 5 dikali 1. 5 kali 5 25, ditulis 5, simpan 2. 5 kali 1 5 ditambah 2 7. 75, kemudian 1 dikali 5 5, 1 kali 1 1, sehingga jumlahnya adalah 5 turun, 7 tambah 5 12, 2 nyimpan 1 225, sehingga hasilnya adalah 225. Oke, di sini ada cara ya, ada kakak sebut sebagai trik kuadrat ya. Ya, gitu. Trik kuadrat bagaimana? Jadi kita buat 15 ini kita jadikan salah satunya puluhan ya. Misalkan ini supaya jadi puluhan, jadi kita ambil yang paling terdekat karena ini 15, maka kita tambah 5 ya. Karena yang atas ditambah 5, yang bawah harus dikurangi 5, karena ini harus pengurangan penjumlahan dan dikuranginya harus bernilai 0. Tambah 5 dikurangi 5 kan habis. Nah, sehingga kalau 15 ditambah 5 ini akan menjadi 20. Kemudian 15 kurangi 5 akan bernilai 10. Nah, ini dikalikan.
ya. 10 kali 20 jelas didapat 200 ya. 1 kali 2 2, 0 ada 2, jadi 200. Kemudian ini ditambah ya, ini ditambah dengan ini ya, yang tadi penambah dan pengurangnya itu dikalikan. Nah, berarti 5 dikali 5 dikali 5 adalah 25, sehingga hasilnya adalah 225. Oke, bisa dipahami ya. Oke ya, misalkan contoh lain kita ambilkan, kita ambil contoh misalkan 98 kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan 98 ya. Kemudian kita jadikan ke puluhan terdekat atau menjadi, karena itu lebih dekat ke ratusan ya, berarti kita tuliskan di sini ya, 98 kan lebih dekat ke 100 daripada ke 90, sehingga di sini cukup kita tambah 2, karena yang atas ditambah 2, yang di bawah harus dikurangi 2, maka ini akan menjadi 98 tambah 2 100, 98 kurangi 2 96, dikalikan, maka ini kan 00 abaikan, berarti 96 kali 1 9600. Kemudian nah, yang dijumlahkan di sini, nah ini dikalikan, abaikan tandanya, 2 dikali 2 berapa? 4, maka di sini ditambah 4 ini dikali ya, 2 kali 2 bernilai 4, sehingga 4 ditambah 9600 9604. Boleh dicek dengan menggunakan kalkulator, ini pasti lebih cepat. Misalkan lagi, misalkan bagaimana dengan ratusan atau gini dulu supaya lebih mantap ya. 61 kuadrat, berarti kan harusnya 61 kali 61 kan gitu ya. Ini bisa kita tuliskan 61 berarti dikurangi 1 ditambah 1, maka akibatnya 61 kurangi 1 60, 61 tambah 1 62, dikali 6 kali 62 kan sama saja seperti itu ya. 2 kali 6 12 ya, 12, kemudian 6 kali 6 36, sehingga kita dapat nyimpan 1, berarti 3720, ada 01. Kemudian 1 kali 1, ini kakak tandai ya supaya kalian tidak lupa, 1 dan 1 ini dikalikan, maka hasilnya adalah 1 ditambah 3720, maka di sini akan menjadi 3721. Oke, jangan mudah ya. Nah, itu untuk pangkat yang berdiri sendiri ya, hanya bilang pangkat saja. Nah, bagaimana dengan soal-soal yang berada di bilangan yang lain? Maka mari kita lihat. Sekarang soal yang akan diberikan seperti ini. Misalkan ya, contoh. Contoh 9 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Secara manual adik-adik akan menghitung 9 kali 9 adalah 81 dikurangi 8 kali 8 64, kemudian dikurangi kan gitu ya. Kalau dikurangi ini nanti hasilnya adalah 17 ya. Bagaimana kalau misalkan besar ya, 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat, maka ini akan 25 kali 25. Adik-adik harus menghitung dulu 25 kali 25 itu berapa. Nah, di sini nanti akan didapat 625 ya. Kemudian dikurangi 24 kali 24, 24 kali 24. Nah, oke, kita cek kalau saya hafal 24 kali 24 itu berapa. Dengan cara yang tadi, maka ini ditambah 4, ini dikurangi 4. Ya, harus sama. Sehingga di sini 28, di sini jadinya 20. Dikali, maka didapat 56. Nah, kayak gini. Ya, 2 kali 28 adalah 56, dan 01 berarti 560. Kemudian ini
dikalikan 4 kali 4 bernilai 16, kemudian jumlahkan sehingga hasilnya adalah 576. Ini 576. Hasilnya berapa kira-kira ini? Hasilnya kemungkinan ya, kalau kita lihat perhatikan pengurangannya 625 576. 5 kurangi 6 tidak bisa, maka dia harus pinjam. Jadi 15 di sini jadi 1. 15 kurangi 6 9. 1 kurangi 7 tidak bisa, maka pinjam dari 6, ini menjadi 5, ini menjadi 11. 11 kurangi 7 4. Nah, ini adalah 49. Oke, sekarang triknya ya, gitu ya. Trik mudah. Nah, ini kita ada trik mudah kalau seperti ini. Jadi 9 kuadrat kurangi 8 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 8, maka 17. Kemudian nanti 25 dikurangi 24 kuadrat itu sama dengan 25 ditambah 24 itu sama dengan 49. Ya, kemudian misalkan contoh lagi 61 kuadrat dikurangi 60 kuadrat, maka ini akan sama dengan 61 ditambah 60 sehingga 121. Ya, apa cirinya? Cirinya adalah yang di sini dengan yang di sini adalah jaraknya 1, jarak 1 atau bisa disebut dengan selisihnya 1. Oke, jadi kalau akan muncul tanda tanya bagi anda semua atau adik-adik ya, bagaimana kalau misalkan seperti ini 62 kuadrat kurangi 60 sama ini 62 ditambah 60 terlebih dahulu karena ini selisihnya ya, selisihnya 2, maka nanti dikali 2, selisih 2 akibatnya ada kali 2 sehingga hasil akhirnya kita dapatkan ini saja berapa? 122 dikali 2 itu adalah 244. Kalau misalkan selisihnya 5, oke, kita coba 15 kuadrat dikurangi 10 kuadrat, ini sama, jumlahkan dulu 15 ditambah 10 ya, kemudian dikali dengan selisihnya ini selisihnya berapa? Selisihnya 15 kurang 10 adalah 5, maka dikali 5. Kenapa kok dikali 5? Karena di sini selisihnya selisih 5, jarak 15 ke 10 5. Akibatnya kita ini coba kan 15 tambah 10 25 dikali 5 sama dengan 125 ya, anggapnya perkalian dasarnya kalian sudah bisa ya, cukup mudah ya untuk pangkat 2. Nah, soal-soalnya nanti bervariasi kalau dikombinasikan penjumlahan dengan pengurangan. Oke, nah kita lihat dulu kita lihat ya. Nah, untuk soal-soalnya misalkan seperti ini bagaimana pengerjaannya ya, oke. 275 ditambah 15 kuadrat mendengar. Nah, maka yang harus didahulukan adalah yang bentuk kuadrat karena ini perkalian, berarti 275 ditambah 225 ya sama dengan berapa nanti ini? 500 ya. Untuk penjumlahannya adik-adik ya, adik-adik penjumlahan saya yakin adik-adik sudah lancar. Kalau belum lancar nanti dibuat latihan lagi untuk penjumlahannya. Nah, terkait perkalian dasarnya kakak anggap kalian sudah mahir. Kalau belum mahir dipertajam lagi perkalian dasarnya. Oke, kemudian
Misalkan lagi soal seperti ini, soal yang kedua, 500 dikurangi 15 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Oke, berarti dari sini ini perhatikan, ini jumlah. Kalau ini jumlah, maka lebih enak kita kuadratkan langsung ya. Berarti ini sama dengan 500 dikurangi 225 ditambah 81. Nah, ini sama dengan 500 dikurangi 306, sehingga hasilnya adalah 194. Oke ya. Kemudian, nah, artinya untuk pangkat 2 ini Anda sudah mendapatkan dua tipe. Yang pertama dengan cara susun, yang kedua dengan cara kakak tadi yang diberikan. Oke. Jika ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar, ataupun Anda bergabung atau adik-adik bergabung dalam grup Telegram yang sudah kakak siapkan linknya di deskripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian, kepada media sosial kalian, supaya kebermanfaatannya semakin luas. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.